Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu, took the book out of the hand. Menerima atau mengambil gulungan kitab tersebut dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Haleluya. Jadi doa-doa orang-orang kudus terkait dengan pembukaan gulungan kitab ini. Dan anak domba itu harus hadir di situ. Karena anak domba tidak lainlah Tuhan sendiri, Yesus Kristus sendiri. Jadi sia-sialah doa jika dia tidak hadir di dalam doa-doamu. Ada amin? Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Jadi anak domba yang melepaskan meterai-meterai. Sebab karena engkau telah disembelih and has redeemed us. Bahasa Inggrisnya. Dan karena engkau telah disembelih. Dan selanjutnya Anda ganti terjemahannya. Dan sudah menebus kami bagi Allah oleh darahnya dari setiap suku dan bahasa dan orang-orang, kaum dan bangsa. Jadi umat Tuhan diambil dari suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Dan mereka yang diambil, mereka ditebus. Amin. Mereka dibasuh oleh darah. Ayat 10. Dan engkau sudah menjadikan kami, and has made us unto our God. Dan engkau sudah menjadikan kami raja-raja, kings and priests, raja-raja dan imam-imam bagi Allah kita, unto our God. And we shall reign on the earth. Dan kita akan memerintah di bumi. Itu terjemahannya. Dan sudah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Allah kita. Dan kita akan memerintah di bumi. Ayat 11. And I beheld, dan aku melihat. Kadang-kadang kata dan, itu penting Anda perhatikan. Karena dan itulah kata penghubung. Ya kan? Tapi di sini maka, ya toh. Maka itu adalah sesuatu yang akibat. Akibat dari. Makanya kayak begini. Itulah arti kata maka. Tapi dan adalah kata penghubung. Ayat 11. And I beheld, dan aku melihat. And I heard the voice. Dan aku mendengar suara siapa? Suara dari banyak malaikat yang mengelilingi tahta itu. Dan makhluk-makhluk atau binatang-binatang, the beast. Dan para tua-tua. Dan jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ayat 12. Saying with a loud voice, berkata dengan suara yang nyaring. Layaklah anak domba yang telah tersembelih. Layaklah dia untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Blessing. Jadi mereka menyanyikan itu. Layaklah engkau anak domba untuk menerima hormat, kemuliaan, kuasa, kekayaan, dan berkat, dan hikmat. Ayat 13. Dan setiap makhluk yang ada di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, heard I saying, mendengar aku berkata. Oke? Mendengar aku berkata. Jadi sekarang Yohanes yang berteriak ini. Yohanes yang berkata-kata. Yohanes yang memuji. Kalau yang tadi adalah para tua-tua, para malaikat, dan binatang-binatang. 4 makhluk itu. Dan sekarang semua yang ada di bumi, di bawah bumi, yang di sorga, para malaikat di sorga, oke? Dan yang ada di dalam laut, dan semua yang ada di dalamnya, mendengar aku berkata. Oh, haleluya. Kenapa perkataan Yohanes di sini? Blessing and honor. Berkat dan hormat dan kemuliaan dan kuasa bagi dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba sampai selama-lamanya. Amin. Dan keempat makhluk itu berkata, keempat binatang itu berkata, yaitu adalah singa, lembu, muka manusia, dan raja wali terbang. Dan keempat makhluk atau binatang itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Jadi ada suatu kegirangan yang besar berlangsung di sorga. Di Wahyu pasal 5, kitab masih tertutup dan termeterai. Tetapi ada anak domba yang melangkah keluar dari tahtanya dan mengambil gulungan kitab yang termeterai itu dari seorang yang duduk di tahta. Tidak menjadikan ada dua oknum di sorga dengan dua tahta yang berbeda. Bisa paham? Tidak menjadikan seperti itu. Tetapi adalah oknum yang sama. Oknum yang sama yang hendak menyingkapkan misteri penebusan. Bisa paham? Oknum yang sama yang disebut dengan anak domba melangkah keluar dari tahtanya, mengambil gulungan kitab yang termeterai dari seorang yang duduk di tahta. Tidak menjadikan dua oknum yang berbeda, tidak menjadikan dua tahta yang berbeda. Tapi adalah anak domba meninggalkan tahtanya sendiri, maka itu adalah permulaan penyingkapan misteri penebusan. Permulaan penyingkapan. Bisa paham? Misteri yang selama ini tersembunyi. Dan mengambil gulungan kitab itu yang duduk di tahta. Terpuji nama Tuhan. Karena anak domba selama ini tidak terlihat sebab dia ada di dalam suatu kekekalan untuk mengadakan kepengantaraan bagi orang-orang kudus Tuhan. Haleluya. Tapi tiba waktunya bahwa hari-hari kepengantaraan dia sudah berakhir. Ada amin? Maka dia harus melangkah keluar, glory, karena selama ini dia mengantarai, sesudah dia menumpahkan darahnya, dia mati di Kalvari, dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Haleluya. Jadi, kita bisa ilustrasikan walaupun tidak seperti ini. Inilah seorang yang duduk di tahta dengan gulungan kitab termeterai di tangannya, dan di sebelah kanannya adalah anak domba yang mengantarai. Bisa paham? Bisa ngerti? Halo? Kelihatannya dua oknum, tapi tidak demikian. Ini hanya sekedar ilustrasi supaya logika Anda nyambung. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, ketika Yesus naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Bapa dan mengantarai. Tapi di nas yang lain dikatakan, dia duduk di tahta Bapa. Paham? Tapi Stefanus menjelang kematian dia ketika dia dilempari batu, dia berkata, aku melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Haleluya. Bisa nangkap? Apakah dua hal yang berbeda? Tidak. Karena Yesus adalah satu dengan Bapanya. Tapi Bapa bukanlah pengantara. Tapi anak domba adalah pengantara. Ada amin? Itulah sebabnya Stefanus melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, di mana dia melakukan kepengantaraan bagi orang-orang kudusnya Tuhan. Mereka yang sudah duluan meninggal maupun mereka yang akan tampil di masa yang akan datang. Dan hari-hari kepengantaraan dia sudah ditentukan kapan akan berakhir. Bisa paham? Amin. Jadi ketika Anda melihat anak domba keluar dari tahtanya, praise the Lord. Kita baca dulu di ayat yang ke-5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Dikatakan bahwa singa dari suku Yehuda telah menang, dan Yohanes sedang melihat pemandangan di surga. Yohanes sedang mendapatkan penglihatan akan surga. Sebelumnya, dia beroleh penglihatan tentang bumi, di mana di bumi ada 7 gereja. Itu di Wahyu 2 dan 3. Tapi di Wahyu 4 dan 5, dia melihat penglihatan surga. Dan ketika dikatakan bahwa singa itu tampil untuk layak mengambil gulungan kitab dan membukanya dan melepaskan meterai-meterai, Yohanes ingin melihat singa, tapi yang terlihat oleh dia adalah anak domba. Haleluya. Jadi tua-tua melihat singa, tapi Yohanes melihat anak domba sekarang.
Puji nama Tuhan. Singa berbicara raja, penguasa. Anak domba berbicara kepengantaraan. Jadi selama ini dia tidak terlihat di dalam pemandangan itu, tapi sekarang dia terlihat, tampil, dan mengambil gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di tahta. Amin. Gulungan kitab apa ini? Gulungan kitab yang berisilah akte kepemilikan. Yang dulunya digadaikan oleh Adam, di mana Adam jatuh ke dalam dosa, dan setan berusaha untuk memegang akan akte kepemilikan tersebut, tapi tangannya terlalu kotor. Sehingga kitab itu kembali ke tangan dia yang adalah pemilik yang semula. Itulah akte kepemilikan atas bumi. Diberikan kepada Adam, karena Adam adalah seorang yang harusnya menjadi penguasa bumi. Karena bumi adalah rumahnya. Bumi adalah wilayahnya. Bumi adalah domainnya. Bumi adalah daerah kekuasaan anak-anak Allah. Tapi karena anak yang pertama gagal, maka akte kepemilikan balik ke tangan si pemberi, yang adalah Bapa yang diam di sorga. Jadi Tuhan sedang membagi wilayah, tempat kediaman, tempat kekuasaan. Tuhan diam di sorga, anaknya diam di bumi. Amin. Dan Tuhan memberikan kepercayaan kepada anaknya, kelola, pimpin, kuasai semua yang ada di bumi. Itu milikmu semuanya, di bawah kekuasaanmu. Tapi anak yang pertama ini gagal. Amin. Dan jatuh ke dalam dosa, sehingga surat kepemilikan hendak jatuh ke tangan setan terlalu kotor. Tidak bisa memegang kitab yang kudus dan suci ini. Maka kembalilah ke tangan pemilik yang semula, yaitulah Bapa yang di sorga. Amin. Anda bisa melihat pemandangan ini? Jadi tidak menjadikan bahwa Bapa dan anak domba dan singa 2 atau 3 oknum yang berbeda. Tetapi adalah oknum yang sama dengan pelayanan masing-masing. Dan setiap masing-masing pelayanan dari oknum yang sama sudah ditentukan kapan dimulai, berapa lama dimulai, dan kapan berakhirnya, dan bagaimana kesudahannya. Praise the Lord. Sebab inilah drama agungnya Tuhan. Oh,